Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman, marilah kita ikuti bersama ya menanggapi tantangan perang dari Habib Rizik, seorang imam besar ya. Tapi perlu disayangkan mengapa seorang yang bergelar imam besar kok mengompori masyarakat ya, memprovokasi masyarakat untuk mengajak perang ya, untuk ngasah celurit, ngasah pedang, senjata dan seterusnya. Kan ini merupakan bentuk kriminal ya. Ini sudah melanggar ya hukum ya, hukum yang berlaku di Indonesia. Dan ini perlu disayangkan. Dan saya mohon ya, ini sebagai tambahan dari video ini, supaya pribumi tidak terprovokasi ya. Karena pribumi itu berkali-kali dihina, entah itu ulamanya, kiainya, pemerintahnya, bahkan presidennya ya dihina. Ini sedangkan Anda diam-diam saja ya, enak-enak saja ya, dingin-dingin saja, nggak merasa kepanasan ya dengan cemoohan Habib Rizik. Jadi saya harapkan agar pribumi tidak ikut-ikutan ya. Biarlah klan Ba'alawi sendiri ya, klan Ba'alawi sendiri yang berperang. Jadi pribumi jangan berperang. Entah itu yang ada di Ansor, entah itu yang ada di tergabung dengan Sakera Madura ya, atau Laskar Madura, jangan ya. Karena Anda berarti ini merupakan teradu domba dan bisa diadu domba. Mari ikuti bersama ini video saya yang telah saya rekam sebelumnya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la haula wala quwwata illa billah. Tantretan maturaan sesame mulja. Teman-teman di seluruh Nusantara yang saya hormati, seiman, seagama, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita ditetapkan ala dinil Islam ya. Kemudian ditetapkan sebagai manusia ya, yang menjadi manusia yang bisa diteladani dan menjadi uswah hasanah ya. Kemudian mati secara husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Semakin kak dito ropana beda tantangan perang dito dari Habib Rizik. Eki mau memerangi kelompok PWILS ya. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Ketika dintoh arobaki tantangan jaepon Pak Aryaki neka bekal berde unjuk rasa besar-besaran. Itu dipicu oleh Gus Fuad Peleret Gus Fuad Peleret kak dintoh dianggap mencaci guru tua. Eko cain monyet, eko cain motak ya mola. Karena eko cain motak eki tak terima neka. Padahal sing ngocain motak itu kan cuma sekali ya, kan sana kan. Jadi para habaib itu ya, yang di klan habaib atau golongan habaib yang dianggap seperti monyet ya cuma satu kali, sedangkan pribumi, sedangkan ulama NU, sedangkan keturunan Wali Songo, sedangkan dzurriyyah Rasulullah sudah berkali-kali dianggap sebagai tuduhan-tuduhan atau perkataan yang tidak senonoh dan jaipun orang Madura kak dito cangkolang. Mata cangkolang karena Gus Dur. Kita sudah kenal siapa Gus Dur yang sebenarnya. Dia merupakan waliullah ya, merupakan tokoh NU, kemudian
ulama, kemudian juga presiden, ya dikata-katain atau disebut oleh Habib Rizik sebagai orang yang mata hati, buta mata ya, buta mata, buta hati, bukan sekedar buta mata, tapi buta hati. Jadi buta mata, buta hati. Nah, masyarakat nggak ada yang terpengaruh ya. Masyarakat pribumi seakan-akan ya tenang-tenang saja, walaupun ada sakone perlawanan-perlawanan, tapi tidak begitu berarti ya. Kemudian Dr. Said Akil, Kak Dintai Kawacain bi Habib Rizik merupakan membela Wahabi ya, begitu, dituduh membela Wahabi. Kemudian Kiai NU dikatakan sebagai ulama yang sesat. Kiai pribumi dikatakan ulama yang sesat karena mondar-mandir masuk di kekuasaan. Ya, padahal masuk di kekuasaan itu ya boleh-boleh saja asal niatnya itu untuk memperbaiki. Kangkui mafokus kabadaan. Untuk menyampaikan dakwah lewat jadi DPR atau mengusulkan sesuatu. Jadi manabi pribumi kadin tu ampun pan samanapan kali saya kawajain. Kemudian PWI LS kawajain juga gerombolan monyet yang didukung oleh tentara-tentara monyet. Jadi tentara kadin tu menurut Habib Rizik kawajain monyet. Cak pun reng matur kawajain modak senika. Jadi kan pribumi biasa, ada masalah. Kemudian nasab Nabi dibelokkan, ya. Sejarah NKRI dibelokkan, sejarah NU dibelokkan, kemudian sejarah Jatman atau Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah ya An-Nahdiyah dibelokkan. Makam-makam palsu didirikan, lebih dari 3.000 makam palsu. Lekat itu didirikan pribumi biasa. Tapi giliran para habaib, guru tua hanya satu kali terjadi unjuk rasa besar-besaran menuntut supaya Gus Fuad Beleret ditahan, Gus Fuad Beleret ditangkap. Anika cukup luar biasa, cukup luar biasa. Jadi intinya mengapa? Pertanyaannya mengapa kalau pribumi yang dihina masyarakat diam saja? Kemudian giliran habaib satu kali saja dihina dengan kata-kata monyet, ya. Kok marahnya luar biasa? Ini ada apa? Ini berarti keberhasilan habaib, ya, menciptakan muhibbin kelas berat, muhibbin kelas berat, sehingga kecintaannya terhadap pribumi, terhadap Wali Songo dan duriahnya lekat itu menipis. Kecintaan mereka terhadap penyebar Islam pertama mereka sangat menipis. Mereka suatu keberhasilan. Ongkuna penyebar Islam pertama kak itu beni para habaib, tapi para sayyid si datang dari Mekah, datang dari India, datang dari Cina, datang dari Mesir, datang dari pansapan negara Islam, mungkin dari Turki. Beni habaib. Otak oning kak dinto pas Yakob para habaib. Kemudian ada lagu boleh Habib Rizik gurunya NU. Kapan orang NU itu berguru ke Habib Rizik? Ya. Walaupun dia sebagai imam besar, masyarakat NU tidak seluruhnya ya, menjadi muhibbinnya, tidak seluruhnya loyal. Orang NU itu moderat. Ya. Kapan dia harus bersikap, kapan dia harus menentukan pilihan, karena NU itu masih diberi akal. Nah, tetapi NU ini lagi diberi akal, tak kena benseroban adukung. Kecuali saya tak pati aku nak akal lah, insyaAllah bisa terpengaruh. Tapi mungkin aku nak akal sesehat. Karena
Pan-penapan sebetulnya NU, kebudayaan yang ada di NU, tradisi yang ada di NU itu diwariskan oleh para wali songo, bukan oleh para habaib. Para habaib itu hanya sekitar 250 tahun yang lalu ya. Sedangkan wali songo sudah hampir 1000 tahun ya. Bahkan di abad pertama Hijriyah, wali songo kadito ampun bedeh ka Madura, ampun depak de ke Aceh ya. Jadi pada abad pertama Hijriyah penyebaran Islam sudah tersebar ya di salah satu kepulauan Indonesia. Cuma tidak masif karena Islam yang masif itu ketika Wali Songo itu menjadi sultan seperti itu. Jadi teman-teman di seluruh Nusantara, tantretan maturan kapi ngereng kuna aki akal. Intinya minimal harus pada kadeta, harus sami, minimal harus sami. Mun ulama kita dicaci maki, wali songo dicaci maki, kita harus punya pembelaan. Harus punya pembelaan. Berkali-kali itu dihina. Presiden dihina, bukan hanya presiden, tapi juga presiden, kiai, ya, ulama, pribumi dihina, tapi masyarakat kan takut nengenang tak san-rasa. Ada ring unjuk rasa. Masan pun guru tua yang diminta oleh para muhibbinnya, oleh klan Ba'alawi, Kangkui dijadikan pahlawan nasional. Nah, apa mak tak minta pahlawan? Kangkui na pada aku sebagai pahlawan. Kan pun orang pun seta. Berarti ada tujuan yang terselubung. Ada tujuan tertentu agar supaya klan Ba'alawi itu berperan penting di negara ini. Kita anak bapak bone baring yang harus memenuhi syarat. Muntah memenuhi syarat cek bahan sarobana beri. Dekat terjadi unjuk rasa gitu. Mungkin sekali toh mantra tetia manfaat. Segala neki ngereng kun aki akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan dengan video terakhir ya. Ini merupakan berbahasa Madura. Intinya ya Habib Rizik itu kena kualat dari Gus Dur seperti itu. Ini tapi berbahasa Madura, mohon maaf ya. Lanjut ya. Engkianya mah itu lah yang hanya mah Habib Rizik nih itu oleh Gus Dur, ya Gus Dur nih orang waliullah. Pasti kau jaen buta mata, buta hati, buta mata, buta hati. Bila makin repot TV berapa kali masuk penjara salah saneka organisasi FPI Front Pembela Islam dibubarkan Bi Jokowi, dibubarkan ki nekar pagi jabot tola aneko jabot tola ne Gus Dur. Ternyata Gus Dur masan ponset neka Allah dihormat terus kemakin kan ziarahin. Kisah saya menghina Gus Dur belum tentu kini ya saneka karo. Jadi perlu digaris bawahi. Kain Gus Dur, nega. Kain Gus Dur, bapaan Gus Dur. Kain Gus Dur, ban bapaan Gus Dur. Nega tak mengaku tan habaib nega sebagai katurna Kanjeng Nabi tak mengakui. Tetih membah ngojak habaib. Tetih makan ke Hasyim Asy'ari ini kan makimpol sekemi ulama, sekemi kiai. Menyatakan lagi motos ya mola. Tak oleh haram hukumah, haram hukumah ngangkui sebutan sayyid atau besyarif. Kangkui ngaku kartoran Kanjeng Nabi. Nek kata oleh. Mari putus nih kebi ulama, sekemi ulama. Nek mentah galera tahun 1900 sekedan nih kapola. Atau bisa belun.
Mas boleh Ki Hasyim Asy'ari ini kah ngangkep ke fakih muqaddam. Fakih muqaddam ni kan apa sih? So mula banding na Syekh Abdul Qadir Jailani. Asalika. Jadi rahatona para wali ni kan Syekh Abdul Qadir Jailani lagi kan. Rahatona. Lah ni kan mun ka Habib ni ka bedni. Tapi fakih muqaddam. Nah, sekejap fakih muqaddam ni kacaan rahatona reng wali di tasna Syekh Abdul Qadir Jailani. Angki. Jadi mangkat kalangi dalam sehari ni kan 70 kali je. Apa itamu yan bun Allah, cacaan bun Allah. Lebih Ki Hasyim Asy'ari mun andi pendapat dengan nikah. Yang kafir. Yang kafir mun pas pasir apa orang se ngang napa ngaku tabang ki bun Allah nanang iaras atau bilang ya kapeng petok yang kub mikraj atau bemoy tamu yang pas budha buan bun Allah nikah yang kafir. Jadi bagi yang mengkontap nikah karena ngaku abang nikah ke Allah, ngaku nikah bagi mengkontap nikah tak mati, terus kemungkinan ngaku tak mati. Pernyataan ini silakan diteliti di kitab yang dikarang oleh Ki Hasyim Asy'ari bahwa yang berpendapat demikian adalah kafir, ya, adalah murtad, ya. Pendapat sengani menurut Syekh Abdul Qadir menurut Ki Hasyim Asy'ari kaina Gustur. Ini kan murtad. Ini kata masuk orang kafir. Karena Allah itu tidak bertempat, ya. Orang kafir. Tapi perlu mendapat perhatian dari semua pihak, ya. Bahwa yang diklaim, ya, mereka mengklaim bahwa Ki Hasyim Asy'ari itu mengisbat Ba'alawi, ternyata tidak. Nah, tapi Ki Hasyim Asy'ari itu sudah memutuskan bahwa sayyid tidak boleh dipakai oleh para habib. Syarif tidak boleh dipakai oleh para habib. Tak boleh kui ngangkui habib. Tak boleh kui ngangkui sayyid dan syarif. Nah, senihkan. Tapi ini kan perlu diluruskan. Tapi dekatan Tretan Matur khususnya dimanapun Anda berada, berhati-hati di zaman akhir nikah. Karena di zaman akhir nikah dengan Kanjeng Nabi bakal timbul fitnah seluar biasa. Saya datang dari orang sing ngaku potona, ngaku kombo ya, ngaku katoron na Kanjeng Nabi. Nikah pun depa makin. Tapi ngereng tafsir Nabi ni kata kira lopot. Mumpun tafsir bi Kanjeng Nabi cik bakal orang seko ngaku haropagi potona. Ini pun terjadi. Pas boleh Nabi ni kan nafsir cik bakal 40 orang si bakal ngaku Nabi palsu. Ni kan nang akhir zaman boleh tafsiran Nabi cik bakal orang ni kan sepenting pun kaya tak nangarena cik oleh kamah. Ni kan tafsiran Nabi boleh cik bakal zaman sekun banyak tukang bidah tu nah, banyak si alim king tak ngerti. Sini kan. Maksudnya tak ngamalaki ilmu na banyak. Le makin ni kan bonda, pak makin ni. Jadi makin ni kan bonda, pak. Kata tafsirna Kanjeng Nabi, sepun tafsir 1400 setapongkor. 1400 tahun setapongkor. Le katipan apa mak pasan Buddha Kanjeng Nabi kado tepak karena dalam Al-Quran jelas lagi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad jadi tak kun acaca ngalak karapat hibi ngalak hawa nafsuna. In huwa illa wahyu yuha. Bali saya kacaca je aropa aki wahyu. Kin kun tak bentuk wahyu si Al-Quran. Tapi kan nafsiren pan-ponapan si terjadi, pan-ponapan si diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sana keruah. Jadi je salah tafsir. Jadi panapan dia guna Kanjeng Nabi lekat itu pakun tepe. Karena panapan saya buat ki kasa ada saraki wahyu dari Allah. Eki sekali tu malam mau dia peringatan nyona maaf manabi pada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.